Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Rendika Purnama. Dan gue Rasendria, hari ini kita mau bahas topik yang agak berat tapi penting banget, yaitu perubahan iklim. Sejauh mana keseriusan pemerintah Indonesia? Yoi, soalnya sekarang tuh cuaca makin aneh. Kadang siang panas banget, sore langsung hujan gede, dan yang lebih parah, dampaknya udah terasa banget di mana-mana. Iya sih, bahkan berita soal banjir, kebakaran hutan, kekeringan, itu tuh udah kayak rutin tiap tahun. Tapi pertanyaannya, pemerintah tuh beneran serius nggak sih ngurusin ini? Kalau kita ngomong jujur ya, Indonesia tuh termasuk negara yang paling rentan. Pesisirnya luas banget. Banyak masyarakat yang tinggal dekat laut. Bayangin kalau permukaan laut naik. Kampung bisa tenggelam, mata pencaharian bisa hilang. Dan anehnya, banyak orang yang masih nganggap perubahan iklim itu cuma isu lingkungan. Padahal ini juga masalah hukum, bro. Benar, kita sebagai mahasiswa hukum pasti tahu lah. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 1945 itu tuh udah jelas banget diatur, disebutkan tuh di situ setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jadi sebenarnya ini tuh hak konstitusional. Nah, iya, jadi kalau pemerintah itu, kalau pemerintahnya cuek, itu bukan cuma soal moral, tapi juga bisa dibilang melanggar kewajiban konstitusi. Keren nggak tuh? Bahas iklim aja nyambung ke UUD. Iya, tapi serius deh. Ini penting banget karena yang kita hadapi bukan cuma cuaca ekstrim, tapi juga ketimpangan sosial dan ekonomi gara-gara dampak iklim. Nah, ngomong-ngomong soal keseriusan pemerintah, sebenarnya mereka tuh udah punya banyak aturan. Kayak contohnya yang pertama ada UU Lingkungan Hidup tahun 2009. Terus ada Perpres 98 tahun 2021. Itu soal nilai ekonomi karbon. Nah, benar tuh. Dan juga kalau nggak salah Indonesia juga udah tanda tangan Paris Agreement di tahun 2015 tuh. Di situ pemerintah setahu gue udah janjiin nurunin emisi karbon sampai 43% kalau dapat bantuan internasional. Tapi ya di lapangan sering nggak sejalan. Ya, bener sih. Kayak yang lu bilang tadi, di atas kertas itu oke banget. Tapi pas implementasi malah proyek batu bara yang terus jalan. Energi terbarukan masih jadi wacana. Masalah klasik sih. Hukumnya bagus, tapi political will-nya belum kuat. Kadang kelihatan eh, kayak setengah hati gitu. Padahal hukum tuh seharusnya jadi alat buat jaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian. Dan lucunya juga ada momen di mana satu kementerian itu bikin program Go Green. Tapi kementerian lain malah bagi-bagi izin tambang. Jadi kayak jalan sendiri-sendiri aja gitu. Nah, itu dia. Inkonsistensi kebijakan harusnya negara bisa punya arah yang jelas kalau mau serius lawan perubahan iklim. Ya, semua sektor lah sebenarnya harus sejalan juga gitu, Sen. Hmm, kalau udah ngomong penegakan hukum sih, ini bagian yang paling sering bikin frustasi sih. Nah, iya, kayak banyak banget kasus pencemaran, deforestasi, sampai yang gue pernah lihat tuh kebakaran hutan yang dalangnya nggak pernah jelas gitu ujungnya siapa siapa yang menyebabkan, nggak pernah diperpanjang gitu kasusnya. Padahal udah ada prinsip polluter pays, yang ngerusak harus tanggung jawab. Benar, 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 benar. Tapi kenyataannya sih malah masyarakat kecil yang kena. Korporasi besar aman-aman aja tuh. Kadang malah dia suka dapat keringanan. Iya,
kayak hukum kita belum benar-benar berpihak pada keadilan lingkungan. Padahal kalau aparat kepolisian dan lain-lain gitu dan pemerintahnya tegas, bisa aja masyarakat kena efek jerak tuh. Setuju sih. Harusnya hukum lingkungan itu tuh nggak cuma reaktif pas sudah ada bencana gitu, tapi juga bisa preventif biar nggak kejadian dari awal gitu. Nah, makanya penegakan hukum harusnya diiringi tuh dengan edukasi, transparansi gitu kan. Kalau masyarakat tahu aja haknya gimana, mereka mungkin menurut gua bisa gitu ikut jadi pengawas dan pelapor pelanggaran-pelanggaran yang terjadi gitu. Dan jangan lupa juga tuh harus ada partisipasi publik. Itu juga penting. Nggak bisa juga semuanya itu diserahkan ke pemerintah doang. Nah, ya sekarang gue mau bahas peran mahasiswa nih. Sekarang kita mau coba refleksi dikit deh sebagai mahasiswa Fakultas Hukum khususnya. Kita kan belajar tentang teori, asas, sampai pasal-pasal. Tapi gunanya apaan kalau nggak diterapin gitu? Setuju banget sih gua. Kita juga bisa sih mulai dari hal-hal kecil gitu. Kayak misalkan bikin riset soal hukum lingkungan, ikut diskusi publik, atau mungkin kita ikut kampanye kecil gitu soal isu iklim di lingkungan kampus aja. Dan jangan salah, Sen. Sekarang udah banyak tuh mahasiswa-mahasiswa hukum di Jakarta, khususnya UPN mungkin udah ada juga ya, yang ikut Citizen Lawsuit itu, atau juga disebut kalau nggak salah tuh gugatan warga negara buat lingkungan. Itu menurut gue tuh udah keren banget itu. Karena ilmunya tuh didapat langsung buat kepentingan publik gitu. Oh ya, ya ini bukti lah bahwa hukum itu bukan cuma ada di buku, jadi bisa juga dia jadi alat perubahan. Kita cuma butuh keberanian lah untuk buat ngomong dan bertindak. Nah, selain itu menurut gue kita juga bisa kali ya mulai dari diri sendiri, ya kayak coba nerapin gaya hidup lebih ramah lingkungan aja gitu, nggak konsumtif berlebihan, dan sadar bahwa setiap tindakan ada dampaknya. Nah, itu dia tuh kecil tapi ngaruh gitu. Karena kan kalau generasi muda kayak kita cuek ya. Ya jadi ya Hmm. jangan heran aja kalau bumi itu makin rusak. Iya benar, banyak orang gue lihat sekitar gitu kayak berisik, tapi pas gue lewat di jalan gitu, mereka sendiri yang ngerusak gitu kayak buang sampah sembarangan, tapi omongannya besar gitu saya. Ya kalau bisa gue simpulin, pemerintah tuh udah punya dasar hukum dan komitmen sebenarnya, tapi yang masih kurang tuh konsistensi sih, sama sama beraninya aja gitu buat tegak lurus sama kebijakan hijau. Benar, benar, benar. Gue setuju sih. Juga di sisi lain masyarakat itu juga harus ikut serta aktif lah. Karena ya nggak ada perubahan besar lah tanpa tekanan dari publik kan. Benar. Apalagi kita mahasiswa hukum ya, tugas kita nggak cuman ngapalin pasal-pasal, tapi juga harus praktek di lapangan gitu, ngawal supaya hukum itu hidup dan relevan. Kita bisa aja mulai dari hal-hal sederhana, tapi berkelanjutan gitu dampaknya. Betul, betul, betul. Karena eh, perubahan iklim itu kan bukan cuma urusan cuaca ya, tapi juga Hmm. urusan keadilan gitu, keadilan buat bumi, ya dan buat generasi-generasi setelah kita gitu.
Iya, jadi kalau mau ditanya sejauh mana pemerintah serius, jawabannya tergantung sejauh mana kita juga ikut serius ngawal mereka. Karena kalau salah satu timpang, menurut gua nggak bisa disalahin juga gitu, pemerintah udah bikin aturan tapi masyarakat yang nggak apa ya, nggak komit. Dan juga kalau misalkan pemerintah udah bikin aturan tapi masyarakat, eh kalau misalkan pemerintah nggak bikin aturan, nah masyarakat juga tambah nggak komit kan. Jadi ya gitulah, harus ada apa sih namanya saya tuh, yang mengawal mereka ya gitulah ya. lah ya gitulah. Bisa ya. Ya, ya tergantung lah intinya, Oke, sejauh mana oke. kita juga ikut serius ngawal mereka gitu. Oke, ya setuju sih. Ya contohnya kayak dengan kita ngomongin ini aja gitu. Kan berarti itu kita udah bisa lah untuk mulai langkah kecil itu buat peduli, ya kan? Mungkin Hmm. dengan obrolan kita yang kayak gini tuh juga mungkin udah menjadi langkah loh untuk satu ke depan kita lebih peduli terhadap lingkungan Ya gitu. benar-benar. Hal langkah kecil menurut gua ya nggak harus langsung bertindak, tapi udah bisa berpikir aja itu udah bagus gitu. Kayak kita gini udah mulai ngomongin, walaupun ya jujur gue juga kadang ngelakuin kelalaian gitu, buang sampah agak sembarangan dikit. Ya tuh. Ya, mungkin ini bisa berefek bagi teman-teman kita ya, dari kita ngobrolin ini bisa Betul, nyentuh betul. gitu hati mereka biar ikut menjaga lingkungan. Ya Ya, pokoknya kita bisa mulai dari hal-hal kecil dulu lah ya. ya benar-benar. Oke lah, mungkin segitu dulu kali obrolan kita kali ini ya. Ya, mungkin ya segitu dulu lah. Mungkin nanti nextnya kita bisa ngobrol lagi, Sen. Ngebahas hal-hal kecil kayak gini. Ya, mungkin kita nggak cuma nongkrong-nongkrong doang, tapi bisa ngobrol yang berisi juga lah. Betul, betul. Oke, buat teman-teman, terima kasih udah dengerin sampai habis. Gue Rendika Purnama. Dan gue Rasendria, sampai ketemu di obrolan selanjutnya. Tetap kritis, tapi jangan lupa santai. Peace. Peace.